Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan nikmatnya kepada para hambanya. Shalawat dan salam senantiasa tertuju kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Dahulu, para sahabat, jika sampai pada saat di penghujung Ramadan, hati mereka dipenuhi perasaan harap-harap cemas. Berharap akan besarnya pahala, tetapi cemas, khawatir, jangan-jangan puasanya tidak diterima. Saat ini, kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Tidak terasa sudah hampir selesai latihan kita. Tidak terasa selama 1 bulan penuh kita dibiasakan dengan kebaikan dan dijauhkan dengan segala perbuatan buruk. 1 bulan penuh kita dibiasakan untuk menjaga tegaknya sholat fardu, menambah dengan sholat sunnah, Al-Quran, sedekah, dan amal kebaikan lain. Dan selama itu pula kita dijauhkan dari kebiasaan buruk, malas dalam sholat, malas baca Al-Quran, marah, hasad, membentak orang tua, kikir, yang semuanya terangkum dalam satu amal besar, puasa Ramadan. Karena besarnya kasih sayang Allah kepada hambanya yang mukhlas, maka ditetapkanlah pada saat itu pahala yang berlipat dari setiap amal dan dosa yang berlipat dari setiap kemaksiatan. Agar apa? Agar tempaan di saat puasa Ramadan benar-benar bermanfaat. Dan yakinkan dalam diri bahwa setelah bulan Ramadan, maka diri ini harus menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih tangguh, dan senantiasa istiqomah dalam meraih impian hari akhir yang pasti semua manusia akan menghadapinya. Suatu ketika, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna fil jannati mi'atan darajah, a'addahallahu lil mujahidina fi sabilihi. Kullu darajataini ma bainahuma kama bainas samai wal ard. Fa idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus, fa innahu awsatul jannah wa 'alal jannah wa fawqahu arsyur rahman wa minhu tafajjaru anharul jannah." Sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkat yang disediakan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh di jalannya, bagi para mujahidin. Setiap 2 tingkatan berjarak seperti langit dan bumi. Maka apabila kalian meminta kepada Allah, mintalah Al-Firdaus, karena dia adalah surga yang paling tengah dan merupakan surga yang tertinggi. Dan di atas Al-Firdaus itulah arsy-Nya Allah Ar-Rahman yang darinya memancar mata air surga. Hendaknya selalu diingat bahwa menjalani puasa Ramadan hanyalah sebagian langkah kita untuk mencapai tujuan akhirat kita. Dan berdasarkan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya kita menetapkan Al-Firdaus sebagai target kita. Al-Firdaus sebagai tujuan kita. Bukan sekedar surga, bukan sekedar tidak masuk neraka, tetapi tujuan yang paling tinggi, surga Firdaus, level 100 bukan level 1. Dan untuk mencapai itu, kita tidak boleh lemah dalam berusaha. Siap untuk bersusah payah dalam kebaikan. Karena mereka yang dengan ikhlas bersusah payah yang akan mendapatkannya. Senantiasa istiqomah dan terus-menerus mengingat tujuan itu. Akan tetapi, bila di bulan Ramadan kita dimudahkan untuk melakukan kebaikan, bagaimana di bulan-bulan setelahnya?
Waspadalah, karena setan kembali bersemangat dalam menggoda manusia, merayu, menakut-nakuti, menghiasi seluruh kemaksiatan agar kelihatan indah. Setan-setan akan menggunakan apapun yang ada di dunia ini untuk memalingkan tujuan manusia, agar manusia tidak menyembah Allah. Terutama setan akan menggunakan dunia seisinya dalam memalingkan pandangan manusia dari Tuhannya, hingga akhirnya manusia begitu mencintai dunia dan begitu takut akan kematiannya. Karena itu Rasulullah SAW memberikan petunjuk agar kita tidak terikat dengan dunia, agar kita tidak terjebak di dalamnya, yakni dengan mengingat kematian. Ingatlah kematian kita dengan ziarah kubur. Ingatlah kematian kita dengan melihat bencana-bencana yang terjadi. Lihatlah sekuat apakah manusia itu menahan dunia. Lihatlah sekuat apakah dia menahan nyawanya. Maka jika ajal telah ditetapkan, sirnahlah semuanya itu, lepaslah semuanya. Suka tidak suka, itu pasti terjadi pada diri kita, mama kita, papa kita, kakek kita, adik kita, dan tidak ada satupun yang terbebas dari terputusnya dunia dan nyawa, walaupun bersembunyi di benteng-benteng yang kokoh. Inilah resep yang paling manjur, selalu mengingat kematian kita, bahwa malaikat maut senantiasa mengintai kita. Dan semoga Allah memudahkan jalan kita dalam keridhaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.